Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ria Irvina Widari, NIM 2011050-134. Di sini saya akan mempresentasikan tentang uang dan fungsi ekonomi makro Islam, mata kuliah ekonomi makro Islam, yang diampu oleh Dr. Abdul Wadud Nafis, LC.MEI. Kemudian, definisi dan ciri uang. Uang itu benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Salah satu cirinya yaitu nilai tidak ada perubahan dari waktu ke waktu. Kemudian, fungsi uang. Yang pertama, sebagai penukar-menukar. Seseorang yang menginginkan sesuatu tidak berusaha mencari orang yang memiliki barang dan juga menginginkan barang yang dibeli. Yang kedua, uang sebagai satuan nilai. Suatu ukuran yang menentukan besarnya nilai itu berbagai jenis barang. Yang ketiga, uang sebagai alat pembayaran. Salah satu syarat penting bahwa nilai uang yang digunakan itu harus selalu stabil. Yang keempat, uang sebagai alat penyimpan nilai, yaitu uang bank dan uang giral. Kemudian, konsep uang dalam ekonomi Islam. Konsep uang dalam ekonomi Islam itu sangat berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang itu menguntungkan jelas dan tegas bahwa uang itu adalah uang. Uang itu bukan modal. Selanjutnya, dengan konsep uang yang dikemukakan dalam ekonomi Islam itu tidak jelas. Istilahnya, dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik kemampuan yang dapat dipertukarkan, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai modal. Kemudian, ekonomi makro dengan uang. Yang pertama, uang sebagai ukuran harga. Ukuran yang dikenal untuk mengukur harta maka wajib bersifat sensitif dan akurat. Yang kedua, uang sebagai media transaksi. Pengguna cek atau kartu kredit yang sah yang harus diterima oleh siapapun termasuk negara. Perubahan fungsi uang. Yang pertama, uang barang, yaitu uang komoditas. Bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang, yaitu logam seperti emas dan perak. Yang kedua, uang tanda kertas, yaitu uang token. Kesempatan untuk meraih keuntungan dari hal tersebut, pandai emas dan para bankir mengeluarkan surat dengan nilai yang besar dari emas dan perak yang disimpan karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak. Yang ketiga, uang giral, uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui konteks cek dan alat pembayaran giral lainnya. Bagaimana konsep Islam tentang utilitas? Seperti yang sudah diuraikan bahwa uang diakui hanya sebagai bentuk perantara, hanya diakui sebagai alat ukur dan unit rekening, tidak lebih dari itu. Nilai waktu dari uang, dalam Islam tidak dikenal dengan nilai waktu uang, yang dikenal adalah nilai ekonomi waktu. Karena mengambil dari ilmu teori pertumbuhan populasi dan tidak ada ilmu keuangan, nilai ekonomis waktu. Seperti yang sudah diuraikan dalam Islam tidak dikenal adanya nilai waktu uang, yang dikenal adalah nilai ekonomi waktu. Uang sebagai konsep aliran. Semakin cepat perputaran uang akan semakin baik. Contoh seperti aliran air masuk dan aliran air keluar. Sewaktu air mengalir uang, sedangkan apabila udara terlalu mengendap, maka disebut sebagai modal. Uang tempat pengendapnya adalah barang pribadi, sedangkan air adalah barang umum. Uang seperti air. Gini, apabila air membeli, maka air tersebut akan bersih dan sehat. Tapi, jika ketika udara dibiarkan menggenang di suatu tempat, maka air tersebut akan keruh atau kotor. Jadi harus diinvestasikan ke sektor real. Jika tidak, maka menabung bukan saja tidak mendapatkan pengembalian, tetapi juga dikenakan zakat. Uang sebagai barang publik. Jadi, dapat digunakan oleh masyarakat tanpa memegang orang lain untuk menggunakannya. Contoh seperti jalan raya.
Nah, jalan raya kan dapat digunakan siapapun, tanpa jaminan. Akan tapi masyarakat yang mempunyai kendaraan akan lebih besar dalam pemanfaatan di jalan raya dibandingkan orang masyarakat dengan yang tidak memiliki kendaraan. Begitu juga dengan uang. Sebagai publik barang-barang, uang dimanfaatkan lebih bagi masyarakat yang kaya, bukan karena simpanan mereka di bank, melainkan aset mereka seperti rumah, mobil, saham, dan lainnya yang digunakan dalam sektor produksi akan lebih menambah lebih banyak uang. Jika semakin tinggi tingkat produksinya, maka akan semakin besar kesempatan untuk memperoleh keuntungan tersebut. Uang dalam sistem ekonomi Islam. Hakikat ekonomi dalam perspektif Islam dapat berlangsung dengan baik, yaitu dipelihara dan lebih baik perputaran harta di antara manusia, seperti aktivitas zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain-lain. Uang kertas dalam pandangan Islam, uang yang berlaku pada zaman sekarang disebut dengan fiat money. Umar bin Khattab berkata bahwa mata uang dapat dibuat dari benda apa saja, sampai-sampai seperti kulit unta. Maka dari itu, kedudukan dalam hukum sama dengan emas dan perak. Pada umumnya, Al-Quran diturunkan tengah menjadi alat pembayaran yang sah. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.